Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih, kita bertemu kembali. Kita wajib mengucap syukur kepada Tuhan sebab kita masih diberi kesempatan untuk hidup dalam menghadapi situasi yang bagaimanapun juga. Tuhan masih memberi kita hidup, ya. Untuk itu mari kita sama-sama berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Bapa yang di surga, kiranya Tuhan berkenan membisiki hati kami untuk selalu sadar bahwa selama ini kami masih diberi hidup untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saya ingin membacakan untuk saudara Mazmur 111. Mazmur 111 saya akan bacakan dari ayat 1 sampai 5, ya, saudara. Saudara perhatikan ayat 1 sampai 5, ya. Dikatakan, haleluya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya, dan keadilannya tetap untuk selama-lamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan Tuhan, itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Saudara-saudara, ini kalau saya jelaskan semua, ya saudara, waktunya tidak nututi. Cuma saya ingin, saudara, ya, pada kesempatan ini untuk menekankan pada ayat yang ke-1 dikatakan, haleluya, aku mau
mengucap syukur. Aku mau mengucap syukur. Tahun ini, saudara, Gereja Allah Baik oleh pimpinan Gereja Allah Baik di Kumuli, apa yang paling utama di dalam hidup jemaat Gereja Allah Baik yang bisa menyenangkan hati Tuhan dalam pergumulan itu, saudara, diberikan oleh Tuhan suatu kata yang berbunyi bersyukurlah. Bersyukurlah. Kata bersyukur ini tidak asing bagi kita. Kita sudah ngerti. Malahan anak-anak itu sudah ngerti apa itu bersyukur. Tetapi hanya ngerti, ya. Ngerti dalam hati, ngerti dalam ucapan, tetapi tidak ngerti dalam tindakan, langkah laku kita ya belum tepat. Padahal kata bersyukur itu harus pikiran, hati pikiran kita, tutur kata kita, dan perbuatan itu harus satu. Kalau saudara kata bersyukur, saudara harus bertanggung jawab atas kata-kata bersyukur itu. Bukan bersyukur hanya kata-kata. Atau bersyukur, oh enggak. Saya bersyukur sungguh-sungguh. Sebab dia memberkati saya. Oh sebelumnya itu saya susah. Saya diberkati. Karena diberkati, saudara bersyukur. Tetapi banyak orang yang keadaannya merana, bukan tidak diberkati oleh Tuhan, karena mereka tidak mengerti kata ucapan syukur. Ucapan syukur harus diwujudkan dalam langkah laku tindakan kita. Itu diberkati. Kita mengucap syukur. Lantas tidak diberkati. Kita tetap bersyukur. Lantas pertanyaannya sekarang, lah kenapa tidak diberkati? Itu bukan salahnya Tuhan. Ya? Itu bukan salahnya Tuhan. Itu salah kita sendiri. Nah, kita mau mengkoreksi diri kita melalui kitab suci. Selalu dikatakan orang yang menderita itu karena kesalahannya sendiri. Tidak ada orang yang menderita karena Allah, tidak ada. Allah itu maha kasih. Allah itu maha kasih. Jadi, kalau Allah itu maha kasih, Allah itu tidak membeda-bedakan
siapa yang dikasih, siapa yang tidak. Allah mengasihi seluruh dunia manusia. Allah mengasihi orang kulit putih, kulit hitam, kulit kuning, dan macam-macam bangsa. Semua dikasihi oleh Tuhan. Allah tidak membedakan. Tetapi kenapa ada yang mengalami banyak siksaan, penderitaan, kesusahan, sakit, bahaya, dan seterusnya? Kenapa ada yang hidupnya mewah? Itu bukan pilih kasih. Allah bukan pilih kasih. Tetapi itu karena kalau ditelusuri betul-betul, itu karena manusia itu sendiri yang tidak mengerti kasih Allah. Ya, manusia itu sendiri tidak mengerti kasih Allah. Mungkin ada manusia yang mencoba menggunakan kemampuan berpikir. Dari kemampuan berpikir itu, bagaimana saya bisa mengasihi Allah? Wong Allah itu tidak kelihatan, Allah itu tidak bisa dipegang. Malah ada yang berkata, Allah itu tidak ada. Nah, inilah yang menyebabkan manusia mengalami banyak penderitaan, kesusahan, kesakitan, dan sebagainya. Dan oleh karena itu, saudara-saudara, mungkin saudara akan berkata, loh, itu orang tuh udah mengenal Allah loh, tapi kok diberkati? Jangan salahkan Allah. Allah itu maha berkat. Berkat Allah itu diberikan selagi kita hidup di dunia ini sampai kita mati. Dan kita tetap dikasihi sampai mencapai hidup yang kekal. Orang yang bersyukur kepada Tuhan dalam segala hal, dia akan memperoleh bagian hidup yang kekal. Memang sulit karena pikiran manusia itu terbatas. Tidak bisa memikirkan hidup yang kekal. Pikiran kita hanya sampai ya mati ya habis perkara. Karena dia tidak tahu. Mati habis perkara. Padahal mati itu menentukan kita memperoleh hidup yang kekal atau kita memperoleh hukuman yang kekal. Kekal itu, saudara, tidak ada batasnya. Cobalah kita bayangkan, kita hidup di dunia itu berapa lama? Ya, malahan ada bayi lahir mati. Anak-anak sedang lucu-lucunya mati. Pemuda yang sedang penuh gairah mati. Dewasa mati. Ada yang sampai tua belum mati. Nah, itu kalau kita pikirkan, sampai di mana saya kita hidup di dunia ini. Masakah kita bisa berkata, aku mau hidup terus? Tidak mungkin, itu semua di dalam kekuasaan Tuhan. Dan Tuhan itu maha kasih. Oleh sebab itu, saudara, ya, selagi kita masih hidup, kita harus memikirkan Tuhan yang maha kasih.
Dan karena Tuhan yang Maha Kasih itu, saudara harus berani berkata, aku bersyukur dalam keadaan apapun juga. Aku tetap bersyukur. Dan bersyukur itu tidak hanya ucapan, tetapi harus diwujudkan di dalam perbuatan. Maka itu dikatakan di dalam ayat yang keempat, ya, saya bacakan sekali lagi ayat yang keempat, saudara perhatikan, perbuatan-perbuatannya, yaitu perbuatan Tuhan yang ajaib. Kata ajaib itu tidak bisa dipikirkan oleh manusia, ya. Dijadikannya peringatan, jadi untuk mengingatkan kita, ya, untuk mengingatkan kita perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Oleh karena itu, saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mengerti apa yang firman Tuhan, kitab suci katakan. Itu firman Tuhan, saudara. Kitab suci itu, saudara, ya, kalau saudara mau mengerti lebih dalam. Itu yang menulis kitab suci perjanjian lama, perjanjian baru. Itu yang menulis itu manusia. Manusia yang tahu perbuatan Tuhan yang ajaib itu. Mereka menulis. Tetapi kitab suci itu tulisan manusia. Kenapa kita bilang kitab suci? Kenapa kita bilang firman Tuhan? Kalau saudara membaca di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16, saudara baru tahu bahwa kitab suci itu dihembusi oleh nafas Allah. Walaupun itu tulisan manusia, tetapi dihembusi oleh nafas Allah, sehingga disebut firman Allah. Kata dihembusi itu, kitab suci yang podo mbek buku-buku lain itu, benda yang mati, tetapi dihembusi oleh nafas Allah, merupakan benda yang hidup. Podo mbek waktu Allah menciptakan manusia, ya. Pertama-tama Allah membuat manusia itu dari debu tanah, dibentuk seperti manusia. Tetapi bagaimanapun juga bentuk manusia, dia adalah tanah. Dia tidak bisa bergerak, dia tidak bisa berjalan. Tetapi Adam dan Hawa itu dikatakan oleh Allah itu dihembusi oleh nafas Allah. Maka tanah itu yang dibentuk menjadi manusia itu dihembusi oleh nafas Allah. Sehingga merupakan manusia yang hidup. Kita ini turunannya Adam be Hawa. Kita pun saudara-saudara dibuat dari tanah. Kalau kita mati, kita kembali pada tanah. Tetapi kita hidup itu dihembusi oleh nafas Allah. Supaya kita ini berjalan menurut jalannya Allah. Tetapi setan menggoda kita sampai Adam dan Hawa jatuh
di dalam dosa, dan kita keturunannya juga manusia yang berdosa. Oleh sebab itu, saudara, ya, pada kesempatan yang singkat ini, ya saya hanya bisa katakan secara sederhana, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Tuhan itu baik, Tuhan itu ajaib, ya. Puji Tuhan. Mari kita akan sama-sama berdoa, katakan di dalam doa, Tuhan, ajarkan saya mengerti dan bersyukur kepada Tuhan, ya. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, waktu yang sesingkat ini kami ingin memperoleh pengertian-pengertian yang tadinya kami tidak mengerti. Kiranya Roh Kudus penolong kami, membuat kami mengerti, supaya kami lebih meningkat di dalam Tuhan, sehingga pikiran kami, tutur kata kami, dan perbuatan kami itu menyatu. Bukan cuma ngomong tok, tetapi perbuatan kami tidak benar. Tetapi omongan kami adalah perbuatan kami yang selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini, dan sekarang Tuhan, biarlah damai sejahtera-Mu, berkat rahmat kasih-Mu, persekutuan oleh Roh-Mu atas saudara-saudara semua sampai Maranatha. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.